Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, kali ini saya ingin berbagi ya. Saya ingin berbagi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ya untuk membuat backup Windows ya, membuat backup Windows supaya apabila besok atau lusa di kemudian hari ya Windows kita tiba-tiba error ya, Windows kita tiba-tiba error, kita bisa kita sudah melakukan persiapan ya, seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan ya. Jadi sebelum Windows kita error, misalnya Windows kita dalam kondisi normal atau baru selesai kita melakukan install ya, jadi di kemudian hari kita tidak perlu lagi melakukan install ulang yang mungkin banyak kawan-kawan yang belum terlalu paham bagaimana cara melakukan install ulang. Jadi di sini saya ingin berbagi ya dengan kawan-kawan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dimana di sini ada dua cara yang ingin saya bagi ya. Yang pertama adalah membuat sistem restore ya, restore point, di mana fungsi daripada sistem restore itu adalah untuk mengembalikan settingan Windows ya, settingan Windows pada kondisi Windows itu normal ya. Kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat sistem backup, di mana fungsi daripada sistem backup itu adalah untuk mengembalikan ya Windows kita apabila sudah tidak bisa masuk ke dalam menu ya. Jadi kita bisa kita bisa kembalikan backup Windows kita melalui sistem recovery ya. Oke, bagaimana caranya? Mari kita sama-sama mencoba ya. Oke kawan-kawan, kali ini yang pertama kita coba dulu membuat restore point ya, dimana nanti setelah kita buat restore point ini, apabila besok-besok Windows kita error, maka kita bisa kembali kepada saat kita melakukan pembuatan restore point ya. Jadi kalau untuk restore point ini dia lebih kepada mengembalikan sistem ya, pengaturan di sistem, di registry aplikasi atau driver yang sudah kita install sebelum kita membuat restore point itu akan kembali seperti kondisi itu ya. Tapi untuk aplikasi yang kita install setelah pembuatan restore point itu tidak akan terbaca ya. Jadi dia hanya akan membaca kondisi pada saat kita membuat restore point. Setelahnya itu sudah tidak terbaca. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi bagaimana itu kita coba ya. Di sini kita langsung saja coba ya. Di sini kita ketik ya restore ya, ini create ya restore point. Jadi kawan-kawan ketik saja restore point ya. Restore di sini akan muncul create restore point ya. Di awalnya seperti ini. Jadi dia protectionnya dalam keadaan off. Ya. Pertama yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita rubah ini protectionnya ini menjadi on. Jadi kita pilih saja ini, kemudian kita pilih configure ya, kemudian kita pilih turn on. Ya, di sini bisa kita isi antara 5 sampai 10% ya. Sini. Oke, kemudian kita apply. Ya, oke. Jadi ini protectionnya sudah on ya, dimana kondisinya tadi masih kondisi off. Kemudian barulah ini aktif ya,
baru kita bisa membuat restore point ya. Ini create restore point ya. Jadi create, sini kita misalnya kasih nama sesuai tanggal, misalnya tanggal 9/13 ya, seperti ini. Kemudian kita pilih create ya. Ya, kemudian kita pilih create. Nah, oke. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita sudah membuat sebuah titik ya, atau backupan sistem. Jadi untuk bisa kita kembalikan pada kondisi ini nantinya apabila Windows kita error. Seperti itu. Untuk data itu biasanya tidak terganggu ya. Kalau data di C, di download atau di video itu, di dokumen itu tidak akan terganggu, karena untuk restore point ini dia lebih fokus kepada mengembalikan pengaturan sistem. Oke, bagaimana cara mengembalikan sistem kita menggunakan restore point? Itu ada dua cara ya. Apabila misalnya kondisi Windows-nya masih kondisi normal ya, masih kondisi bisa masuk menu, dan ada beberapa yang error ya, mungkin ada driver yang error atau ada aplikasi yang error setelah kita install aplikasi, banyak perangkat yang error, kita bisa langsung menggunakan masuk di sini ya, create restore point ya. Kemudian kita pilih restore point ya, seperti ini, next ya. Ya, kemudian kita di sini pilih restore point yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian next dan finish ya. Finish. Ya, kemudian di sini sistem restore tidak bisa ditunda ya setelah kita complete ya. Jika sistem restore ini sudah oke ya, kita yes. Jadi kita yes ya, seperti itu ya. Jadi kita tinggal tunggu ya. Oke, jadi kita sudah selesai ya. Seperti ini. Ini cara pertama ya. Cara pertama kita bisa mengakses restore point ya, menggunakan sistem restore. Kemudian ada cara kedua ya. Cara kedua yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan yang sudah kita buat, itu kondisinya apabila kita tidak bisa masuk ke menu ya. Jadi apabila misalnya kondisi Windows-nya cuma bisa masuk ke recovery ya, seperti ini. Jadi kalau sudah tidak bisa masuk ke menu, dia hanya bisa masuk ke recovery seperti ini ya. Jadi kita tinggal pilih troubleshoot ya. Kita pilih troubleshoot. Kemudian kita pilih advanced option. Ya, advanced option. Dan kita pilih system restore. Ya, ini system restore. Ya, kita akan dibawa ke sini ya. Kita pilih saja ini nama usernya. Ini apabila ada password silahkan kasih masuk password. Kalau tidak ada password langsung saja continue. Ya, next. Ya, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi prosesnya sama seperti yang sebelumnya kalau sudah sampai di sini ya. Ini karena kita sudah melakukannya tadi, jadi
untuk persingkat waktu ya kita batalkan saja ya, karena tadi sudah kita coba. Oke, kita cancel saja. Nah, kemudian kita continue. Oke, kawan-kawan, berikutnya kita akan membuat sistem backup image ya. Jadi kita akan membuat sistem backup atau backup image. Dia akan memindahkan, akan mengembalikan secara keseluruhan baik data maupun aplikasi ke kondisi pada saat kita melakukan backup. Jadi ini sama seperti kita buat simpanan ya, simpanan Windows pada kondisi normal, dan nanti pada saat misalnya Windows kita error, itu kita akan kembalikan lagi dengan menggunakan backup yang kita miliki ya. Oke, baiklah, langsung saja kita coba ya. Pertama kita masuk ke setting ya, kita masuk ke setting, kemudian kita pilih update and security ya, update and security ya. Ini update and security. Terus kita pilih recovery ya, pilih recovery. Kemudian kita pilih restart now. Nah, kita akan masuk di sini ya. Itu cara pertama ya. Sekarang kita coba cara kedua. Oke, jadi cara membuat backup image ini ya, yaitu dengan masuk ke sini ya, ke backup ya, backup setting ya, atau kita juga bisa masuk lewat sistem ya, sistem, kemudian update and security, kemudian kita pilih backup ya. Nah, di sini kita pilih ya, ini go to backup and restore Windows 7. Jadi ini kita pilih ya. Kemudian di sini kita create system image ya. Jadi di sini kita pilih create system image. Jadi di sini kita akan membuat sistem image ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa menggunakan penyimpanan eksternal ya, misalnya bisa menggunakan penyimpanan eksternal. Apabila kawan-kawan punya penyimpanan eksternal, kawan-kawan bisa menyimpannya di eksternal ya. Apabila tidak ada, maka pilihannya di sini adalah kita menyimpan di selain partisi sistem ya, selain partisi C ya. Misalnya ada drive D atau drive E, jadi kita tinggal pilih saja selain daripada partisi sistem, karena yang akan kita backup ini adalah partisi sistem ya, seperti itu. Oke, kita pilih saja ini, kemudian kita pilih next ya. Oke, jadi yang akan terbackup nanti adalah semua data ya, dan data dan aplikasi yang ada di partisi sistem atau partisi C ya, seperti ini. Kemudian kita langsung pilih start backup ya. Kita tunggu saja ya. Jadi nanti ini akan terbackup, datanya akan terbackup sekitar kurang lebih berapa di sini di anunya, di apa lagi namanya, drive C-nya ya. Kita lihat di sini properties ya.
Jadi di sini sekitar yang akan di backup itu sekitar 20 giga. Jadi lumayan ya, lumayan kita menunggu ya, tergantung kawan-kawan nanti. Kalau misalnya kawan-kawan sudah punya banyak data dan aplikasi, otomatis itu akan lebih banyak lagi file atau sistem yang harus di backup ya. Oke, sudah selesai. Kita pilih saja no ya, kemudian close. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah punya kita sudah punya backup Windows kita ya, image. Ya, ini. Jadi sudah ada Windows image backup ya. Jadi di sini sudah ada Windows image backup. Bagaimana caranya ya kita mengembalikan backup dari Windows kita apabila misalnya Windows kita error ya. Tapi kalau misalnya Windows kita sistem kita masih bisa masuk ke menu ya, kita bisa mengembalikan backup Windows kita itu dengan berbagai cara ya. Pertama, kita bisa bisa kita masuk lewat setting ya, kemudian kita masuk lewat update and security ya, kemudian kita pilih recovery dan kita ini pilih restart ya. Restart itu cara pertama ya untuk masuk ke dalam menu recovery ya. Kemudian cara kedua ya seperti ini ya kawan-kawan. Jadi kita juga bisa misalnya komputer kita sudah tidak bisa masuk Windows yang cuma bisa sampai di tampilan ini, kita juga bisa lewat di sini see advanced repair option. Nah, seperti ini ya. Di sini kita pilih troubleshoot ya, kemudian kita pilih advance nya. Ini di sini system option, kemudian ada see more option, kita pilih system image recovery ya, kemudian kita pilih klinik komputer ya, nama user ya, nama usernya. Kalau ada password silakan diketik passwordnya, kalau tidak ada kita lanjut continue ya, seperti ini. Di sini kita disuruh untuk memilih ya, memilih image yang sudah kita backup. Jadi di sini select an system image ya, select system image, next ya. Di sini ada new volume D ya, di sini. Kemudian kita pilih next ya. Di sini kita tunjuk kemana mau di backup ya. Oke, kita pilih di sini, kemudian kita pilih next. Oke, di sini kita next saja ya. Di sini next saja, next, finish ya. Oke, all data on drive, itu data-data yang ada di sistem itu akan hilang ya, akan ditimpa oleh image sistem image yang sudah kita backup, akan diganti baru oleh image yang hasil backupan kita ya. Yes. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi bedanya antara sistem restore dengan backup image itu, kalau sistem restore hanya mengembalikan pengaturan sistem ke posisi poin yang sudah kita buat, sementara
sistem backup image itu akan menimpa ya Windows kita yang sudah error dengan Windows hasil backupan kita beserta data yang ada di drive C ya. Backup sistem image. Oke, mungkin cuma ini yang bisa saya bagi untuk kali ini ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.